Halo semuanya, selamat datang kembali ke kuliah Matematika Diskrit. Nah, di minggu kedua ini, di video yang pertama kita akan belajar tentang eh, operasi pada set. Nah, operasi pada set ini sebenarnya sebelumnya udah kita pelajari juga sebagian di video pertama, yaitu ingat kita punya pada himpunan, kita bisa tahu kalau dua buah himpunan itu sama, atau dua buah himpunan itu merupakan subset satu sama lain gitu. Nah, ini kan termasuk contoh operasi pada himpunan. Kita juga udah tahu juga bagaimana cara memotong dua himpunan atau menggabungkan dua buah himpunan. Ini pada video sebelumnya. Nah, sekarang pada video ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang operasi-operasi ini gitu. Dan juga akan diperkenalkan operasi lainnya yaitu operasi pengurangan set. Jadi misalkan kalau kita mau mengurangi himpunan A dengan himpunan B, hasilnya itu apa gitu. Artinya apa, hasilnya apa gitu. Terus juga ada juga operasi Cartesian product. Jadi kalau set A kita kalikan dengan set B, itu artinya apa? Nah, nanti kita akan pelajari hal ini di video ini. Nah, pertama coba kita pelajari dulu sifat kesamaan dan inklusi dari dua buah himpunan. Nah, jadi misalkan kalau kita punya dua buah himpunan A dan B, sifat yang pertama adalah himpunan A itu sama dengan himpunan B jika dan hanya jika A itu adalah subhimpunan dari B dan B itu adalah subhimpunan dari A. Nah, ini artinya apa? Nah, di sini kalau kita lihat, kalau misalkan kita punya himpunan A, ini himpunan A ya. Kalau dia sama dengan himpunan B, artinya apa sih? Artinya kalau kita mau menggambarkan himpunan B kan himpunan yang sama kan. Jadi ini kan himpunan B. A sama dengan B gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar diagram Venn ini, kan sebenarnya bisa kita lihat kalau himpunan A itu memang berada di dalam himpunan B kan. Karena dia lingkarannya sama. Ya ini lingkarannya agak jelek tapi anggap sama lah ya. Tapi selain A itu di dalam B, dapat kita perhatikan juga sebenarnya B itu berada di dalam A juga kan. Nah, karena mereka saling berada di dalam satu sama lain, makanya mereka himpunan A dan B ini kita bilang sama gitu. Makanya A sama dengan B. Makanya jika dan hanya jika gitu. Oke. Nah, itu arti dari sifat pertama ini gitu. Nah, sifat berikutnya adalah himpunan kosong itu pasti selalu berada di dalam himpunan A. Jadi misalkan kalau kita punya himpunan A di sini, ya ini kan misalkan ada unsurnya ya, misalkan ada unsur A, ini himpunan A, ada unsur A, B, C, dan seterusnya. Nah ini kan misalkan A itu punya subhimpunan, nah ini subhimpunan yang tidak kosong. Nah kalau himpunan kosong bagaimana? Himpunan kosong itu kan nggak ada anggotanya kan. Nah kalaupun dia nggak ada anggotanya, ya dia tetap berada di dalam himpunan ini gitu. Jadi dia subhimpunan tapi nggak bisa digambarkan subhimpunan yang mana karena dia kosong aja gitu. Tapi dia tetap berada di dalam A ini sebenarnya. Jadi ada anggota kosongnya di sini gitu, tapi nggak bisa digambarkan karena dia himpunan kosong nggak ada anggotanya. Ya, atau ya sebenarnya bisa dibilang juga kita definisikan dia subhimpunan, tapi secara gambar memang tidak bisa digambarkan karena dia nggak ada anggotanya. Oke, jadi ini adalah sifat kesamaan dan subhimpunan. Berikutnya uh, kita akan membahas sifat-sifat dari intersection ya, jadi dari perpotongan dua buah himpunan. Nah, di sini sifat yang pertama, uh, kalau himpunan A itu kita potong dengan himpunan kosong, hasilnya himpunan kosong. Kenapa seperti ini? Jadi misalkan kita punya himpunan A. Ini kan himpunan A. Nah, kalau misalkan kita mau memotong himpunan A dengan himpunan B, kan hasilnya yang ini ya. Ini adalah hasil A intersection B. Tapi kalau kita potong dengan himpunan kosong, kan kita memotong himpunan A ini dengan sesuatu yang kosong kan. Sesuatu yang kosong itu ya berarti hasilnya jadinya kosong juga gitu. Karena kan nggak ada hasil perpotongannya kan tidak ada gitu. Makanya A dipotong dengan B itu hasilnya himpunan kosong. Oke. Nah, berikutnya kalau kita punya himpunan A, kita potong dengan himpunan A lagi, artinya kan ini himpunan A ya yang ini. Kalau kita potong dengan himpunan A lagi, kan dia kita potong dengan himpunan yang sama kan.
Nah, himpunan yang sama itu berarti ya sebenarnya kita potong lagi dengan himpunan A yang ini gitu. Ya hasilnya dirinya sendiri gitu. Hasilnya dirinya sendiri. Makanya di sini A intersection A itu jadi A. Nah, terus berikutnya kalau kita punya A intersection B itu sama dengan B intersection A. Nah, ini maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya himpunan A dipotong B, artinya kan kita punya himpunan A dulu. Terus kita potong dengan himpunan B. B-nya kita gambar berikutnya gitu. B-nya kita gambar berikutnya. Kan hasilnya yang ini. Nah, ini A intersection B. Jadi ini A, ini B. Tapi bisa juga kita gambar B-nya duluan. Kalau kita gambar B-nya duluan, terus kita potong dengan A, A-nya kita gambar belakangan. Makanya di sini B-nya muncul ditulis duluan gitu. Hanya kita gambar belakangan. Nah, hasilnya kan sebenarnya sama aja kan. B duluan digambar, baru kita potong dengan A. Hasilnya sama aja. Makanya di sini A intersection B itu sama dengan B intersection A. Nah, itu sifat berikutnya adalah kalau kita potong dia bersifat asosiatif juga. Jadi kalau kita potong B dan C duluan, terus kita potong dengan A, itu sama aja dengan A dan B-nya kita potong duluan, nanti hasil perpotongannya kita potong dengan C. Nah, mungkin biar nggak lama-lama ini nggak saya gambarkan, tapi ya coba kalian latihan gambarnya bagaimana ya, gambar dengan diagram Venn-nya. Nah, sifat berikutnya, jika A itu adalah subhimpunan dari B, ini A itu subhimpunan dari B, jika dan hanya jika perpotongannya itu, perpotongan antara A dan B itu adalah himpunan A. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kalau A subset dari B, ini kan himpunan A ya. Ini misalnya himpunan A, subhimpunan dari B, berarti B itu yang lebih besar kan. Ini himpunan dari B. Nah, kalau kita lihat, perpotongan antara himpunan A dan B ini kan hasil perpotongannya adalah himpunan A ini itu sendiri gitu. Makanya di sini berlaku sifat ini gitu. Oke. Nah, berikutnya, sifat berikutnya, kalau A perpotongan B itu subset A, A perpotongan A intersection B itu adalah subhimpunan dari A, dan juga dia sekaligus subhimpunan dari B. Ya ini mungkin cukup jelas ya, tapi ya silahkan mungkin saya coba gambarkannya secara singkat. Jadi kalau misalkan kita punya ini himpunan A, ini himpunan B, perpotongannya kan yang ini ya, ini kan A perpotongan dengan B. Nah, kalau kita lihat kan ya A perpotongan B ini kan subhimpunan dari A, subhimpunan dari semua A ini, dan juga sekaligus subhimpunan dari B. Jadi ini oke ya. Nah, sifat yang terakhir, mungkin ini sedikit lebih rumit ya. Jadi kalau kita lihat, jika X itu subhimpunan dari A, dan sekaligus dia subhimpunan dari B, maka X itu subhimpunan dari A perpotongan B. Nah, itu maksudnya seperti apa? Nah, jadi misalkan kita punya, lagi-lagi kita misalkan punya himpunan A, ini himpunan B. Perpotongannya kan yang ini ya, ini perpotongannya. Nah, kalau X subhimpunan dari A, tapi dia juga sekaligus subhimpunan dari B, ya kan? X-nya mungkin, subhimpunan X mungkin di sini enggak? Nah, ini enggak mungkin. Kenapa? Karena syaratnya adalah X itu subhimpunan A sekaligus subhimpunan dari B. Berarti X itu nggak mungkin di sini, X nggak mungkin di sini gitu. Mungkinnya di mana? Mungkinnya kalau sekaligus, ya berarti mungkinnya cuma ada di sini gitu. Ya ini terhapus, jadi ya kalau ini B-nya, ini A-nya, karena X itu nggak mungkin di sini dan di sini, kemungkinan X itu hanya mungkin kalau dia di subhimpunan dari keduanya, ya pastinya di sini gitu, X itu. Makanya di sini X itu pasti subhimpunan dari A irisan B gitu. Oke. Nah, itu sifat-sifat irisan atau perpotongan dua buah himpunan. Nah, kalau gabungan sebenarnya kita punya sifat yang mirip ya. Jadi
Kalau A digabung himpunan kosong itu dirinya sendiri, terus A digabung dirinya sendiri itu pasti dirinya sendiri. Terus A gabung B sama dengan B gabung A, terus ada sifat asosiatif juga. Nah, jadi ini mungkin nggak perlu saya bahas banget, tapi mungkin sebagai latihan, coba kalian interpretasikan dengan diagram Venn ini maksudnya seperti apa gitu. Oke? Nah, jadi itu sifat gabungan dan irisan. Sifat ya gabungan dan irisan. Tapi bisa juga kita punya sifat gabungan antara interaksi antara irisan dan gabungan gitu. Nah, misalkan di sini kalau kita gabungkan himpunan C, kemudian kita iris dengan A, itu sama aja dengan kita iris A terlebih dahulu, kemudian kita iris A dengan C, hasilnya kita gabungkan. Nah, itu maksudnya seperti apa? Nah, di sini coba kita lihat ya. Kalau kita mau, ini sifat yang nomor satu ya, sifat yang nomor satu ini. Coba kita gambarkan B gabung C. Ini misalkan ini himpunan B, ini himpunan C. Kita gabung. Kalau kita gabung berarti semuanya kan. Ini gabungannya. Terus kita punya himpunan A. Kalau kita punya himpunan A, kita iris dengan gabungan dua buah himpunan ini ya. Jadi misalkan ini himpunan A kita. Oke. Nah, hasil irisannya yang mana? Hasil irisannya, jadi ini misalkan ini himpunan A yang hitam ini. Himpunan A yang hitam. Hasil irisannya yang mana? Nah, kalau kita lihat, hasil irisannya berarti yang ini kan. Ini adalah A iris B gabung C. Nah, ini sama aja dengan kalau kita iris A dan B terlebih dahulu, kemudian kita gabungkan dengan A irisan C. Nah, coba kita gambarkan maksudnya apa. Kalau kita gambarkan yang bagian kanan ini, yang di sebelah kanan persamaan, kan kita punya A iris B, ya kan? B-nya tadi, ini tadi B kita kan. Kita iris dengan A. Kalau kita iris dengan A, berarti kan hasilnya yang ini ya. Ini hasilnya ya. Ini hasil irisannya. Ya kan? Terus kita juga punya A diiris dengan C. C itu kan tadi di sebelah yang bagian kanan C ini ya. Jadi kita gambarkannya diagramnya yang mirip ya. Jadi jangan tiba-tiba kita gambarkan C-nya di sini, jangan. Jadi kita diagramnya harus mirip. Tapi cara menggambarkannya urutan menggambarnya yang beda. Urutan menggambarnya yang beda. Jadi sekarang kita mau mengiris A-nya kita udah punya di sini. Sekarang baru kita gambarkan C-nya. C-nya kita gambarkan. Nah, irisan A dengan C yang mana? Irisan A dengan C yang pakai warna biru. Ini irisan A dengan C. Jadi ini C ya. Nah, sekarang kedua hasil irisan ini kita gabungkan. Kalau kita gabungkan, berarti kita gabungkan yang hitam dengan yang biru kan. Kalau kita gabungkan yang hitam dengan yang biru, nanti hasilnya akan dapat yang warna merah. Yang ini kan hasilnya. Ya, yang ini gabungannya itu sama dengan yang warna biru ini. Nah, itu cara membaca identitas ini dengan diagram Venn. Ya, begitu juga dengan yang nomor 2, 3, dan 4 ya. Jadi, yang nomor 2 sebenarnya mirip-mirip yang dengan nomor 1. Mungkin coba kalau kita lihat yang nomor 3 sekarang. Kalau yang nomor 3, kalau kita baca, ini kan A irisan A gabung B. Artinya kita gambar dulu A gabung B. Misalkan kita punya A, ini himpunan A. Kita gambar, dan ini himpunan B. A gabung B yang mana? A gabung B, ya semua ini ya. Terus kita iris dengan A. Nah, kalau kita iris dengan A, kan A itu adalah himpunan yang hitam ini kan. Irisan semuanya dengan himpunan A berarti ya dapatnya himpunan yang hitam ini kan, gambar yang hitam. Ya, yang hitam ini apa? Yang hitam ini himpunan apa? Ini himpunan A itu sendiri. Makanya A diiris dengan A gabung B itu adalah ya A itu sendiri gitu. Jadi ya kira-kira begitu ya. Yang nomor 4 cara menggambarnya sama ya, cara untuk mengertinya. Jadi ya silakan kalian ilustrasikan sendiri ya. Nah, itu sifat-sifat irisan dan gabungan. Nah, sekarang kita masuk ke operasi yang baru. Jadi di sini ada istilahnya kita punya operasi pengurangan pada himpunan.
Nah, maksudnya itu apa? Jadi di sini misalkan kita punya dua buah himpunan A dan B. Nah, kalau kita mau mengurangi himpunan A dengan himpunan B, hasilnya adalah himpunan A kurang B. Nah, itu didefinisikan sebagai himpunan yang unsur-unsurnya adalah unsur di A, tapi bukan di B gitu. Oke? Nah, ini notasinya adalah ya A kurang B atau bisa juga pakai garis miring. Tapi untuk kuliah ini mungkin banyaknya kita akan pakai notasi A kurang B. Tapi kalau kalian baca di textbook lain mungkin ya ada yang pakai notasi seperti ini gitu. Jadi kalau mau kita ilustrasikan gitu ya, misalkan ini pakai diagram Venn, misalkan kita punya himpunan A ya. Ini himpunan A misalkan. Terus ini himpunan B. Ya kan? Kalau A kurang B itu yang mana? A kurang B itu artinya uh, himpunan yang anggotanya ada di A tapi bukan di B. Berarti himpunan yang ini, yang diarsir ini. Karena ya kalau misalkan kita punya atau unsur-unsur di sini, unsur X misalnya ya, unsur X di anggota A tapi kan dia bukan di anggota B. Gitu. Jadi ini ya selain dari B gitu. Jadi kira-kira kalau diagram Venn-nya seperti itu. Oke. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat, mungkin contoh yang nggak pakai diagram Venn, kalau misalkan kita punya A itu himpunan yang anggotanya adalah A, B, C, D, dan E, terus B-nya itu himpunan yang anggotanya adalah B dan C, A kurang B bagaimana? A kurang B berarti ya, yang B dan C-nya ya kita kurangi gitu, kita hilangkan dari anggota himpunan A. Jadi hasilnya adalah ADE gitu. Oke, atau contoh lain, misalkan kita punya suatu himpunan kasih nama Z pangkat negatif ya. Itu adalah himpunan semua bilangan bulat di mana X-nya negatif. Oke, jadi kalau kalau kita lihat di baris bilangan, mungkin kalau kalian familiar dengan baris bilangan, uh, misalkan misalkan ini X sama dengan 0, himpunan Z minus itu yang mana? Himpunan Z minus itu yang himpunan semua angka di sini, gitu. Semua bilangan bulat di sini. Jadi misalkan yang masuk di sini adalah min 1, min 2, dan seterusnya ya, sampai minus tak hingga yang gitu ya. Minus 2. Gitu. Ya, ini pen-nya kurang bagus. Ya kira-kira begitulah. Ini dan semua ini misalkan ini semuanya adalah Z gitu ya, semua bilangan bulat. Nah, kalau kita kurangi Z dengan Z minus, hasilnya yang mana? Hasilnya pastinya ya yang Z minus ini kita hilangkan, berarti hasilnya pasti yang bagian merah ini kan. Jadi hasilnya yang merah ini, semua di sini. Artinya apa? Artinya semua bilangan yang uh, lebih besar atau sama dengan 0. Nolnya masuk nggak? Nolnya masuk, karena di Z minus ini nolnya nggak masuk. Gitu. Jadi kalau kita kurangi nolnya jadi masuk. Dan ini adalah himpunan bilangan asli gitu. Oke, jadi ya pengurangan itu contohnya seperti itu ya. Nah, di sini ada sifat-sifat pengurangan yang ini nggak akan kita bahas semua, tapi ya kira-kira mungkin bahas yang singkat-singkatnya aja. Jadi misalkan kalau A dikurang A sama dengan himpunan kosong, ya itu jelas ya. Jadi kan kalau misalkan kita punya himpunan A, ini himpunan A, kita kurangi dengan dirinya sendiri, ya hasilnya jadi kosong kan. Atau kalau misalkan himpunan kosong dikurang A, ya kan himpunan kosong itu udah kosong duluan kan. Jadi nggak ada lagi yang mau dikurangi dari himpunan kosong itu. Gitu. Kita mau mengurangi apa dari himpunan kosong kan nggak ada, jadi ya tetap himpunan kosong. Tapi kalau kita punya himpunan A, kita kurangi dengan sesuatu yang kosong. Ya kita tidak mengurangkan A dengan apapun, makanya hasilnya jadi A gitu. Oke? Nah misalkan contoh lainnya kalau A dikurang B gitu. Kan ini kita punya himpunan A, kita punya himpunan B. Hasilnya yang mana? Hasilnya kan tadi yang ini. Ya di sini bisa kita lihat hasilnya ini adalah subhimpunan dari A. Gitu. Jadi ya begitu ya. Terus misalkan ya di sini ada sifat asosiatif segala macam ya. Coba kalian latihan, ini untuk latihan ya. Jadi coba kalian gambarkan skema-skema ini dengan diagram Venn biar lebih mengerti. Jadi ini saya ilustrasikan yang sederhana saja gitu. Karena kalau kita bahas semua nanti videonya bisa 1 jam. Nggak mungkin kan. Jadi untuk menghemat waktu ya ini untuk latihan. Oke. Nah itu untuk pengurangan.
Kemudian operasi terakhir mungkin ya. Operasi terakhir itu adalah Cartesian product pada himpunan. Tapi sebelum tahu apa itu Cartesian product, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan order pair atau pasangan terurut. Nah, pasangan terurut itu apa? Jadi misalkan kita punya dua buah himpunan, kita misalkan punya dua buah unsur ya, objek A dan B. Jadi A dan B ini anggota himpunan ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu himpunan, ini himpunan, kita punya unsur A di dalam himpunan itu dan kita punya unsur B di dalam himpunan. Ya misalkan himpunannya namanya A, tapi nggak penting lah nama himpunannya. Nah, pasangan terurut itu adalah himpunan yang lain gitu. Jadi kalau kita mau punya pasangan terurut A dan B, pasangan terurut ini sebenarnya adalah himpunan gitu. Jadi ini adalah himpunan yang anggotanya apa? Anggotanya adalah urutan A dan B gitu. Jadi di sini anggotanya adalah himpunan. Jadi ini adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan juga. Jadi di sini ada himpunan yang isinya cuma A dan juga himpunan yang isinya AB gitu. Itu adalah anggota dari pasangan terurut ini gitu. Oke, jadi ini adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan, tapi anggotanya itu himpunan yang khusus gitu. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi makanya kalau kita lihat ini kan terurut. Jadi A dulu, terus baru AB gitu. Kenapa nggak ada yang B? Karena di sini B muncul belakangan gitu. Jadi ya begitu sih definisi order pair itu. Jadi ya jadi kita mengurutkan A ke B gitu. Makanya yang B-nya nggak muncul karena B-nya muncul terakhir kan di sini. Kita mengurutkan A dan B. Nah, ini catatan juga. Jadi kalau pasangan terurut AB itu sama dengan CD, jika dan hanya jika A-nya sama dengan C dan B-nya sama dengan D. Oke. Nah, itu untuk pasangan terurut. Nah, kalau Cartesian product itu bagaimana? Nah, Cartesian product itu adalah kayak produk atau hasil kali dari dua buah himpunan. Nah, jadi misalkan kita punya dua buah himpunan A dan B. Hasil kalinya atau Cartesian product antara A dan B adalah himpunan A kali B. Di mana A kali B ini anggotanya adalah pasangan terurut tadi gitu. Oke. Pasangan terurut antara unsur-unsur di A dengan unsur-unsur di B. Jadi kalau kita mau ilustrasikan, mungkin kita lihat contohnya aja langsung. Di contoh ini, misalkan kita punya himpunan A dan himpunan B. A itu unsurnya adalah A, B yang huruf kecil. Terus B itu himpunan yang unsurnya adalah 1, 2, 3. Nah, di sini kalau kita mau tahu hasil kali Cartesius dari A dan B, atau ya Cartesian produknya ya. A kali B itu himpunannya ya kita urutkan gitu. Jadi A1 di sini kita urutkan jadi kita kasih urutan jadi A1, A2, A3. Makanya di sini A1, A2, A3 gitu. Setelah yang A kita urutkan dengan semua anggota di B, kita urutkan lagi unsur kedua dari A gitu. Urutkan lagi yang bagian B. B-nya kita urutkan yang pertama dengan 1, makanya di sini dapat B,1 ya. Terus B,2 dan berikutnya B,3 gitu. Oke. Nah, dan A,1 ini tadi pasangan terurut yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Oke, jadi ini adalah himpunan yang sebenarnya anggotanya adalah himpunan juga. Atau kalau mau lebih jelasnya pakai diagram Venn, misalkan ini kita punya himpunan A ya. Berarti unsurnya kan AB. Terus kita punya himpunan B. Unsurnya adalah 1, 2, 3. Ini kita kalikan. Hasilnya adalah himpunan yang isinya adalah himpunan juga. Tapi himpunannya sekarang ya kita urutkan
A1, A2, A3. Jadi kita tulis di sini jadinya kita punya A1, A2 dan A3. A2, dan A3 dan seterusnya. Oke. Ya kira-kira begitulah. Ini pennya kurang bagus ya. Mungkin saya ganti pen. Jadi di sini misalkan kalau kita punya A dan B, ini himpunan A, terus kita punya himpunan 1, 2, 3. Kalau kita kalikan, kalau dalam bentuk diagram Venn berarti hasilnya adalah himpunan yang besar di mana anggotanya adalah himpunan juga. Berarti ini tadi kita urut dulu A1, A2, A3. Jadi kita tulis di sini A1, A2, A3. Kemudian baru kita urutkan yang B. Jadi B1, B2, B3. Kira-kira begitu. Tapi di sini ada perbedaan dengan A kali B dengan B kali A. Kalau B kali A berarti kan kita ngurutkannya mulai dari B gitu. Jadi kalau kita urutkan B kali A, 1, 2, 3 dikalikan dengan AB, kita mulai mengurutkannya itu dari 1, bukan dari A kan. Makanya 1 dengan B gitu. Jadi hasilnya adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut 1A, terus 1B. Kemudian setelah 1 kita urutkan dengan semua anggota di sini, kita urutkan yang 2. Berarti kan kita punya urutan 2A dan 2B kan. Kita punya 2A, kita punya 2B, kemudian juga yang 3. Berarti kita punya 3A, kita punya 3B. Oke. Dan dua himpunan ini yang ini kita punya A cross B, di sini ini A kali B, sementara ini B kali A, ya ini belum tentu sama gitu. Karena urutannya berbeda gitu. Kan kalau kita lihat ini urutan A dulu, baru A diurutkan ke 1, A diurutkan ke 2. Tapi ini berbeda dengan 1 diurutkan ke A, karena ya munculnya berbeda kan. Oke. Jadi ya itu pasangan Cartesian product itu seperti itu ya. Nah, mungkin terakhir sifat-sifat Cartesian product. Nah, di sini ada sifat-sifatnya, tapi mungkin saya coba ilustrasikan sifat yang pertama aja. Sisanya ya bisa diilustrasikan sendiri ya. Coba kalian latihan untuk mengilustrasikannya gitu. Jadi ini ada hubungan antara Cartesian product dengan gabungan. Terus ini ya, sebenarnya dua ini sifat yang mirip ya, cuman kayak urutannya berbeda gitu. Ini kan digabung dulu, baru dikalikan. Tapi ini gabungan, sorry. Kalau ini kan kita urutkan A dengan gabungan, ya kan? Itu berbeda dengan gabungan, terus diurutkan dengan suatu himpunan yang lain. Nah, ini hasilnya berbeda gitu. Tapi mirip lah. Tapi mereka mirip gitu. Oke. Terus ada juga sifat Cartesian product hubungannya dengan irisan. Ya ini juga sebenarnya dua sifat yang mirip. Terus terakhir sifat Cartesian product hubungannya dengan set difference atau pengurangan antar himpunan. Oke. Coba ini saya hapus dulu. Oke, mungkin coba kita bahas aja yang sifat nomor 1. Nah, di sini kalau kita punya himpunan A misalkan ya. Saya pakai contoh aja ya. Jadi misalkan kita punya himpunan yang A, misalkan A itu himpunannya AB gitu ya. Terus kita punya B gabung C. Misalkan ini himpunan B, ini himpunan C. Misalkan B itu anggotanya 1 dan 2. C itu anggotanya 3. Nah, kalau kita gabung berarti kan semuanya ya. Coba kalau kita kalikan A dikali B dan C kan hasilnya adalah suatu himpunan kan. Suatu himpunan yang sangat besar gitu. Himpunannya itu apa? Himpunannya itu pasti urutkan dulu A dengan 1, ya kan? Berarti kan kita punya A1, terus kita punya B1,
kita punya A2, kita punya B2, kita punya A3, kita juga punya B3. Ini kan hasil yang ini ya. Kita punya semuanya kan hasilnya, karena kita mengurutkan A dan B dengan B gabungan B dan C. Tapi bagaimana kalau yang bagian itu arti yang ini ya, yang sebelah kiri persamaan. Nah, kalau sebelah kanan persamaan artinya apa? Kalau sebelah kanan persamaan, ini kita kalikan dulu Cartesian produk A dengan B. Jadi, kalau misalkan kita punya A kali B, jadi kan A-nya ini ya, ini A kita. Kalikan dengan B. Kalikan dengan B, hasilnya apa? B kan tadi 1, 2 ya. Berarti kan ini hasilnya adalah A1 dengan A2. Terus ada juga B1, B2. Ya kan? Terus kita hitung lagi, misalkan A kali dengan C. Tadi A itu adalah 1, 2, C-nya tadi di sini 2, 3 kan. Ini kan 2, 3 C-nya. Jadi 2, 3. Hasilnya adalah ini A, ini B. Hasilnya adalah A2, A3, B2, B3. Nah, sekarang ini kan kita punya A cross B. Ini kita punya A cross C. Nah, sekarang coba kita gabungkan A cross B dengan A cross C. Kalau kita gabungkan keduanya hasilnya apa? Ini kan ya kita gabungkan aja, kita himpun aja semua anggotanya gitu. Makanya di sini yang samanya kan A2 dengan B2. Jadi di kedua himpunan ini ada A2 dan B2 kan. Jadi kita tulis A2 B2-nya itu pasti anggota gabungan kedua himpunan ini. Sisa anggotanya ya kita tulis juga. Tadi kan kita punya A1, B1, A3, B3 gitu. Dan ternyata hasil himpunan ini sama dengan himpunan yang sebelumnya sudah kita hitung. Oke? Makanya kedua sifat ini sama gitu. Nah, untuk yang sifat lainnya ya coba kalian ilustrasikan sendiri ya. Jadi biar menghemat waktu karena ini udah setengah jam videonya, nggak mungkin kalau dibahas semua nanti videonya jadi 1 jam. Tapi ya intinya cara berpikirnya seperti ini, cara mencari cara melihat identitas sifat-sifat ini gitu. Oke, ya jadi videonya mungkin yang pertama ini sampai di sini aja. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan langsung ditanyakan di grup WhatsApp atau tanyakan langsung ke saya ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video yang kedua.